Yang terhormat Bapak Ajib Setio SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 8 Semarang. Yang terhormat Bapak Dwi Hardiko SPD selaku Pengembang Kurikulum SMA Negeri 8 Semarang dan Bapak Ibu Komunitas Belajar SMA Negeri 8 Semarang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di Lain Bahasa pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. Sebelum saya memulai acara pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai implementasi 7 jurus BK hebat. Namun Bapak Ajib Setio SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 8 Semarang akan memberikan sambutan untuk acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Ajib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia selaku pemateri, Bapak Ibu peserta diseminasi dari komunitas yang ada di SMA Negeri 8 Semarang. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memperkenankan kita semuanya hadir bersama dalam kondisi suatu kegiatan tanpa suatu apapun menjadi sebuah kenikmatan yang tiada ternilai. Kita bisa bersama hadir untuk tolakul ilmi, mendapatkan pengimbasan dari sebuah pengalaman empiris yang sungguh luar biasa terkait dengan layanan BK, bimbingan konseling yang ada di sekolah. Ini merupakan sebuah tindak lanjut dari materi yang pernah diterima, sebuah rangkaian pembinaan diklat pendidikan dan latihan yang diikuti oleh Bu Liana selaku wakil dari SMA Negeri 8 Semarang. Nanti akan dijabarkan oleh pemateri. Tentu jurus BK ini tentu memiliki dasar satu hal dan itu menjadi pokok, yaitu dalam rangka memberikan kesiapan dari para murid semuanya agar siap mengikuti kegiatan layanan pembelajaran oleh Bapak Ibu. Dengan harapan para siswa semuanya, para murid yang mengikuti kegiatan itu siap sedia. 7 jurus ini nanti mungkin akan ditampilkan. Nah, kalau yang ini semua ilmunya akan disampaikan agar kepada Bapak Ibu guru juga mempunyai beberapa bagian dari 7 jurus itu. Paling tidak bisa membackup layanan BK, bimbingan konseling yang ada. Dengan demikian tanggung jawab dari BK itu tidak menjadi beban Bapak Ibu guru BK saja, tetapi menjadi beban kita semuanya. Kita bisa saling kolaborasi untuk bisa menginisiasi bersama niatan memberikan pendampingan kepada para siswa dan para murid semuanya agar siap mengikuti layanan pembelajarannya. Demikian yang bisa saya hantarkan untuk mengawali presentasi dan paparan dari Bu Liana. Semoga ilmu yang disampaikan, yang dipaparkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan poin-poin yang ada bisa kita selaraskan dengan aktivitas rutin kita saat mengajar di kelas. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajib atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi implementasi 7 jurus BK hebat yang akan langsung disambung dengan kegiatan tanya jawab. Akan disampaikan oleh Ibu Liana Oktavia SPD MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Ibu. Yang pertama, puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya hingga di siang hari ini kita bisa bertemu bersama. Terima kasih juga kepada Bapak Ajib selaku Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan praktek baik kaitannya dengan implementasi 7 jurus BK hebat. Sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang jurus BK hebat, mari kita sama-sama semua untuk senam ya. Kalau anak-anak itu ada senam 7 kebiasaan Indonesia hebat. Tapi di sini kalau untuk Bapak Ibu guru nanti ada juga 7 jurus BK hebat. Monggo silakan untuk bisa berdiri dulu. Paparan mengenai implementasi praktek baik yang sudah saya ikuti. Hari ini saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh sekolah untuk memberikan oleh-oleh. Jadi kemarin saya jalan-jalan Bapak Ibu menyusuri dari satu padepokan ke padepokan yang lain. Yang pertama, mengapa Bapak Ibu guru ada di sini? Yang pasti yang pertama, Bapak Ibu guru selain mendapat undangan dari kami untuk menyampaikan kaitannya dengan implementasi 7 jurus BK hebat, yang pasti ingin ada perubahan untuk siswa. Ada pepatah atau ada pesan dari Kiai Haji Dewantara. Beliau mengatakan, kalau ingin melihat seperti apa masa depan sebuah bangsa, lihatlah apa yang terjadi di ruang-ruang kelasnya hari ini. Mungkin Bapak Ibu menginginkan ruang kelas yang anak-anak nyaman, anak-anak aman, menyenangkan ya.
sebagainya. Hal ini berkaitan dengan regulasi dari Kemendikbud untuk mendukung kita semua dalam rangka menguatkan mental remaja dan menghebatkan murid-murid kita. Bapak Ibu kemarin sudah menerima SK sebagai guru wali. Jadi guru wali di sini tugasnya paling sedikit itu melaksanakan pendampingan akademik. Kemudian ada pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid dampingannya. Yang berkaitan dengan 7 jurus hebat ini adalah yang berkaitan dengan karakter murid di sekolah. Sehingga hadirlah 7 jurus BK hebat. Yang pertama, jurus kenali potensi. Ini merupakan jurus yang utama, yang penting sekali. Karena di mana kita memberikan pelayanan kepada anak, baik itu pembelajaran maupun pelayanan pendampingan, bimbingan, itu kita perlu mengenali potensi siswa. Kemudian jurus yang kedua, kelola emosi. Jadi anak-anak itu emosinya naik turun Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering melihat anak-anak itu tertawa, senang sama temannya, bercanda dia di sekolah. Tetapi sebenarnya mereka hanya menutupi apa yang sebenarnya terjadi di diri mereka. Kalau memang Bapak Ibu ada kesempatan untuk sharing dengan siswa, itu keluar semuanya Bapak Ibu. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut di slide berikutnya. Di sini bagaimana mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi jurus yang keempat yaitu jaga konsistensi atau kebiasaan berkesadaran. Jurus yang kelima, jalin koneksi, di mana kita perlu menjalin komunikasi empatik dengan siswa sebagai anak didik kita. Kemudian yang keenam, bangun kolaborasi, adanya kerjasama dengan semua pihak dan menata situasi. Ini jurus yang paling tinggi tingkatannya Bapak Ibu, dan ini perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Dari 7 jurus ini, yang warnanya biru itu yang berhubungan dengan aspek siswa, sedangkan yang warnanya kuning itu yang berhubungan dengan sistem yang ada di sekolah. Untuk hari ini saya tidak akan memaparkan semuanya nih Bapak Ibu, karena waktunya juga tidak cukup. Saya ikut pelatihan ini selama 5 hari untuk mempelajari semua jurus yang ada. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan praktik baik yang saya sudah lakukan di jurus pertama dan jurus ketiga. Nanti kita sama-sama untuk diskusi saja. Kemudian urgensi 7 jurus BK hebat untuk semua guru. Mengapa 7 jurus BK hebat ini harus saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, itu karena zaman terus berubah. Dengan perkembangan teknologi yang ada, tekanan semakin besar. Jadi anak-anak itu sekarang itu butuhnya bukan Bapak Ibu guru yang hanya menyampaikan materi saja, tetapi mereka butuh pendampingan untuk jiwanya. Karena mereka lebih senang untuk ketika saya bersama anak-anak itu, mereka senang kalau mereka itu lebih diperhatikan dari sisi psikologisnya. Jadi itu alasan yang pertama. Kemudian guru BK bukan sekedar pelengkap sekolah. Mungkin selama ini dulu anggapannya bahwa guru BK itu sebagai polisi sekolah, tetapi seiring perkembangan guru BK bukan hanya pelengkap sekolah saja, tetapi sebagai pembentuk karakter siswa di sekolah. Kemudian jumlah guru BK yang lebih ideal. Satu guru BK Bapak Ibu seharusnya membimbing 200 siswa. Jadi seampuannya itu maksimal 200. Tetapi di sekolah kita, guru BK yang ada itu hampir membimbing 300-an, karena di sekolah kita ada 1060. Jadi ada satu guru yang membimbing sampai 6 kelas, 7 kelas dan 8 kelas. Dan itu secara kemampuan kami itu sangat sekali terbatas.
sehingga belum bisa memenuhi harapan dan banyak sekali layanan-layanan yang akhirnya belum bisa kami berikan. Sehingga di sini masuk ke poin yang keempat, semua guru harus punya sentuhan BK. Jadi harapannya Bapak Ibu sebagai guru mapel itu nanti bisa sekaligus merangkap sebagai guru BK. Tetapi bukan BK murni ya Bapak Ibu. Mungkin anak-anak butuh teman untuk curhat, mungkin anak-anak butuh teman untuk sharing seperti itu. Jadi bukan melulu hanya di transfer ilmu pengetahuan atau materi saja. Kemudian disusun dengan pendekatan baru, ringan, seru, dan aplikatif. Nanti untuk 7 jurus BK hebat, saya akan menyampaikan model di mana Bapak Ibu guru bisa mengadopsi model ini di pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi sifatnya tidak yang rumit, tetapi yang mudah. Dan sekarang anak-anak juga sukanya itu yang aktivitasnya banyak. Jadi kalau mereka diterangkan seperti pemaparan seperti ini, mereka juga bosan. Jadi nanti ada pendekatan yang akan saya sampaikan juga kaitannya dengan yang ringan tetapi banyak aktivitasnya. Kemudian target besar semua guru harus menjadi pembimbing sejati. Harapannya di sini Bapak Ibu guru bisa nanti sebagai tempat curhat anak, kemudian bisa mendengarkan keluh kesah anak. Jadi tidak hanya sebatas mengajar saja. Dan akhirnya harapannya sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menggembirakan secara akademis maupun psikologis. Ini yang menjadi harapan akhir nanti untuk kita bersama. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Di sini kata lain resiliensi itu adalah daya penting. Resiliensi itu kemampuan untuk anak-anak bangkit kembali dari keterpurukan atau kegagalan. Jadi banyak anak-anak kita yang cenderung putus asa, mudah menyerah, dan daya juangnya juga rendah. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, saya sudah menggunakan ini di layanan klasika. Di BK kemarin untuk praktek layanan klasika saya pakai kelasnya Pak Udi di kelas 10-3. Yang pertama di model belajar ARKA, yang pertama adalah aktivitas. Jadi murid diajak untuk aktivitas terlebih dahulu, bisa individu atau kelompok. Jadi ketika masuk pertama, Bapak Ibu bisa langsung meminta mereka untuk melakukan aktivitas. Jadi di awal itu menyampaikan materinya apa, hanya judul saja, kemudian langsung mereka diajak untuk aktivitas. Kemudian yang kedua, murid diajak untuk merefleksikan aktivitas yang telah dia lakukan. Setelah mereka melakukan aktivitas, kemudian kita ajak mereka untuk berefleksi. Dari permainan ini, apa yang kamu bisa tangkap? Apa pelajaran dari permainan ini? Seperti itu. Bisa dia merefleksikan melalui pemikirannya maupun perasaannya. Kemudian model yang ketiga adalah konsep. Baru setelah mereka merefleksikan, mereka baru diberikan informasi terkait dengan konsep dari aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir, kita kembali lagi ke aplikasi. Di sini anak-anak mencoba mengaplikasikan konsep teori dengan rencana yang akan dilakukan. Jadi cukup simpel Bapak Ibu, kita pakai model ARKA, di mana di awal itu aktivitas dan yang terakhir aplikasi. Jadi tidak terlalu banyak di bagian konsepnya. Untuk hari ini saya coba untuk menyampaikan implementasi 2 jurus. Yang pertama jurus kenali potensi, dan yang kedua tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu, anak-anak kita itu banyak yang tidak tahu potensinya. Jadi mereka ada yang tahu, ada yang ragu, ada yang bingung. Sehingga untuk kita mengarahkan mereka mau apa setelah lulus SMA,
mau kemana arah karirnya juga bingung karena mereka tidak tahu potensinya. Di sini saya mencoba untuk mencari potensi melalui 3 hal, yaitu gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan karir masa depan. Kemudian untuk jurus yang kedua itu tumbuhkan resiliensi, delenting, pola pikir bertumbuh, dan feedback dengan teknik Burger. Alasan memilih jurus 1, kenali potensi. Jadi alasan saya, yang pertama dari hasil wawancara yang dilakukan murid kelas 10-3, sebagian besar murid belum mengetahui gaya belajarnya. Ketika mereka ditanya, kamu gaya belajarnya apa? Gitu. Bingung Bu, saya masih ragu, saya tidak tahu. Dulu kamu pernah ikut tes tentang gaya belajar? Tidak, sudah, tapi saya masih ragu. Akhirnya waktu itu saya coba untuk melakukan asesmen lagi, dan mereka mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Dan gaya belajar ini penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti memberikan materi pelajaran. Anak yang kinestetik, kalau dikasih materi tentang tampilan, mereka kurang suka, mereka akan ngantuk. Jadi kalau tipe belajarnya misalnya di kelas itu kinestetik, ya berikan materi yang sifatnya banyak gerak, seperti simulasi, asesmen, bermain peran, seperti itu. Kemudian dari hasil asesmen bakat minat diharapkan menjadi upaya membantu murid dalam membuat strategi belajar yang optimal supaya hasil belajarnya lebih baik lagi dan mampu merencanakan karirnya. Jadi di sini saya coba masukkan di tahapan AK ini di tahap kenali potensi. Yang pertama di tahap aktivitas, anak-anak itu saya coba untuk melakukan asesmen gaya belajar. Jadi menggunakan aplikasi Aku Pintar. Yang kemarin saya coba dan nanti kita lihat hasilnya di kelas 10-3 itu terbanyak di gaya belajarnya apa. Kemudian tes kecerdasan majemuk itu juga saya gunakan. Jadi di sana rata-rata kecerdasannya apa juga terlihat. Kemudian di refleksi saya minta untuk menggali makna di balik permainan atau simulasinya. Konsep yang saya jelaskan di sana adalah kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat dan bakat, dan mengidentifikasi potensi serta menginterpretasikan hasil asesmen. Kemudian yang terakhir saya minta mereka untuk membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan. Ini simulasi asesmennya, nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya. Ini saya baru menggali di 1 kelas. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu yang paling kelas, nanti bisa mencobakan ke siswanya. Sehingga atau guru mapel juga bisa mencobakan kalau memang mungkin ada materi yang sudah selesai seperti itu, mungkin ingin mengetahui tentang gaya belajar siswa, nanti akan saya berikan linknya untuk Bapak Ibu guru mencoba. Kalau kemarin saya menggunakan barcode dan mereka mencoba mengakses satu-satu. Jadi mulai dari gaya belajar, kecerdasannya, kemudian tipe penjurusan dan kepribadiannya. Itu lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kadang koneksinya juga terbatas. Ini refleksi dan evaluasi jurus 1 yang sudah saya lakukan. Saya melaksanakan itu di kelas 10-3, kelasnya Pak Udi yang berlangsung selama 90 menit. Tetapi molor jadi hampir 2,5 jam karena saya waktu itu minta anak-anak di dua saja asesmen, tapi anak-anak minta malah Bu lagi, biar saya tahu sekalian kepribadian saya apa, biar saya tahu besok saya setelah lulus itu mau kemana jurusannya. Akhirnya datanya mereka dapat 4-4-nya, meskipun agak lama kan harus bergantian masuk ke aksesnya, dan saya kemarin pakai di Aku Pintar. Kemudian sarana yang digunakan dan media yang digunakan itu dengan web di Aku Pintar. Kemudian alokasi waktu yang berlebih ketika mengerjakan terkendala oleh internet, dan ketika melakukan refleksi siswa meminta waktu tambahan untuk lebih lama berdiskusi.
Dan hasilnya semua murid berhasil mengaplikasikan hasil tes dan membuat rencana masa depan. Jadi nanti di hasil tesnya ini seperti ini Bapak Ibu, ini yang saya tampilkan hanya 2. Ternyata di kelas 10-3 itu sama dengan Bapak wali kelasnya, mereka tipenya kinestetik seperti Pak Udi semua. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan materi pembelajaran yang sifatnya audit, itu ya mereka kurang tertarik. Seperti mendengarkan musik seperti itu atau mendengarkan materi itu mungkin kurang tertarik karena hanya sedikit. Dan yang menduduki peringkat yang kedua adalah visual. Jadi kalau misalnya besok masuk ke kelas 10-3, banyak-banyak Bapak Ibu untuk memberikan yang sifatnya mungkin simulasi, bermain peran, atau mungkin yang sifatnya eksperimen, mereka akan lebih senang. Kemudian di kecerdasan majemuknya, ternyata anak-anak di sana sifatnya kecerdasannya itu intrapersonal. Intrapersonal itu yang seperti apa Bapak Ibu? Intrapersonal itu kemampuan untuk memahami diri sendiri. Jadi dia itu self love, dia lebih cenderung memahami diri sendiri baru bisa untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini yang paling banyak sekali. Kemudian yang kedua baru di logis matematis. Kemudian yang ketiga di body kinestetik. Kemudian linguistik dan musika. Itu yang saya dapatkan kemarin ketika anak-anak melakukan hasil asesmen. Ini hasil asesmen anak-anak. Jadi dari hasil mereka mengerjakan, kemarin saya minta untuk screenshot di gaya belajarnya, kemudian untuk rencana karirnya, mereka coba untuk membuat. Kalau gaya belajarnya seperti ini, kemudian kecerdasan saya seperti ini, tipe saya seperti ini, itu kira-kira nanti kedepannya saya mau ambil jurusan apa. Mereka coba untuk mengungkapkan itu dalam sebuah cerita. Ini saya coba untuk membacakan ini salah satu, mungkin dari Diandra. Diandra itu punya gaya belajar kinestetik Bapak Ibu. Kemudian dia bercita-cita menjadi arsitek. Ya, kemudian Atalah ini naik kelas 2, saya akan masuk kelas IPA. Jadi mereka langsung tahu karena dia sudah paham dengan kecerdasan yang dimiliki. Dan dia punya kecerdasan logikal matematika. Jadi untuk pemilihan jurusan pun juga dia tidak mengalami kesulitan ketika mereka sudah tahu untuk kecerdasan majemuknya. Ini hasil asesmennya. Nah, sekarang masuk yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa saya memilih jurusan yang ketiga resiliensi? Karena sebagian besar di kelas itu, terutama kelas 12 yang saya jadikan responden, itu kurang bersemangat dalam menghadapi tantangan, cenderung putus asa, menyerah dan pasrah. Dan ketidakhadiran murid dari bulan Agustus sampai Oktober menunjukkan murid tidak hadir karena alasan lelah, capek, belajar, sekolah. Jadi mereka merasa burn out, sudah pengen cepat-cepat selesai. Jadi ada kelelahan. Saya tidak tahu, saya belum menggali lebih dalam kelelahannya kenapa seperti itu. Atau mungkin masalah pribadi, masalah sosial dengan teman, atau mungkin yang masalah berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian mengingat murid kelas 12 akan menghadapi TKA dan melanjutkan karir masa depannya, sehingga memerlukan pola pikir bertumbuh untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Kalau anak-anak seperti ini dibiarkan, ya sudah, mereka semakin tidak tahu arah. Jadi mereka semakin semaunya sendiri, sehingga perlu didampingi untuk membentuk pola pikir bertumbuh. Untuk tahapan pembukaan resiliensi di sini, sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan angka juga, bisa menggunakan model pembelajaran angka, tapi untuk konseling individu. Kalau misalnya di tahapan belajar yang menggunakan angka,
Di sini misalnya mereka disuruh untuk membangun menara dengan kartu itu senang sekali mereka. Saya pernah uji cobakan juga. Jadi antusias sekali. Kartu itu saya bagi per kelompok, kemudian mereka membangun menara. Gimana caranya? Pokoknya jadi menara. Saya beri isolatif sama kartu. Ada yang nggak jadi sama sekali, roboh terus. Ada yang langsung jadi. Ada yang setengah jadi. Gitu. Kemudian saya tanya perasaan mereka, gimana kamu? Kalau misalnya yang kamu buat itu roboh terus, jengkel Bu, penasaran Bu, sampai akhirnya pembelajaran selesai mereka masih gawe kartu ditata, ingin karena saking penasarannya. Jadi ini untuk melihat resiliensi mereka sampai di mana. Kalau anak yang menyerah, udah ngapain buat kartu, gitu. Tetapi bagi anak-anak tertentu mereka semakin penasaran. Kemudian saya juga menjelaskan konsep tentang resiliensi dan keterampilan menumbuhkan daya letih dalam menghadapi kesulitan. Kemudian yang terakhir ini aplikasinya memberikan umpan balik dengan jurus atau teknik burger. Nanti kita akan lihat teknik burger itu yang seperti apa. Agak banyak ya Bapak Ibu. Nanti saya minta tanggapan atas apa yang sudah saya lakukan untuk perbaikan ke depan. Jadi resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, dan trauma yang dialami dalam hidup. Ini anak-anak kita banyak sekali yang seperti ini. Mereka punya daya juang yang lemah. Ya, belum apa-apa dikasih tugas sudah saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Di sini contoh pola pikir bertumbuh. Kadang-kadang anak-anak sering mengatakan, saya nggak bisa sukses Bu karena saya nggak punya bakat. Kalau Bapak Ibu menemukan anak seperti itu, mari sekarang kita coba untuk mengubah pola pikirnya. Kamu bisa sukses dengan berusaha, jadi tidak tergantung dengan bakat kamu. Ketika mereka mengalami kegagalan, saya menyerah. Ayo dicoba lagi. Mungkin kita bisa beri kata-kata seperti itu. Saya tidak bisa, saya belum bisa. Kemudian mengapa kok masalah ini kok harus ke saya ya? Itu sering sekali anak-anak tuh kadang-kadang kalau sudah mentok biasanya kenapa harus saya ya Bu yang punya masalah? Kalau ditanya seperti itu mungkin iya, solusi apa yang bisa saya upayakan? Kemudian kalau ada kritik biasanya mereka akan sakit hati. Saya sakit hati. Nah, di sini nanti di Grow Mindset kita berusaha untuk menumbuhkan mereka, ayo diperbaiki, ya. Jadi jangan malah ditambah. Ya ini pujian menghancurkan resiliensi. Hati-hati dengan pujian Bapak Ibu. Sekarang jangan katakan kamu hebat, kamu cantik, kamu pintar, jangan lagi. Karena itu ke personal. Bukan ke proses yang bisa membuat mereka bertahan itu adanya dukungan. Contoh, kamu hebat, jangan katakan seperti itu. Itu pujian. Kamu sudah kerja keras, maka kamu layak dapat prestasi itu. Jadi yang kita puji adalah prosesnya. Kemudian ada kadang-kadang orang dewasa mengatakan ibu bapak bangga padamu. Jangan hanya bangga kepada ibu bapak, tapi kamu bangga pada diri. Kemudian Bapak Ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Itu kalau biasanya orang yang udah dewasa, Bapak Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Kemudian fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suaramu merdu sekali. Kamu sudah berlatih keras, kamu pasti bisa. Seperti itu. Jadi ada banyak lagi contoh-contoh yang sekarang kita memuji anak jangan hasil akhirnya, tetapi proses yang sudah dia lakukan dan itu berupa dukungan. Ini teknik burger. Teknik burger itu yang pertama ketika kita memberikan apresiasi anak itu apresiasi dulu, kemudian koreksi dan diakhiri apresiasi. Contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu, itu apresiasi yang pertama.
kemudian dikoreksi. Mungkin mereka belum menang, mereka dapat juara 2, tidak juara 1. Kemudian kelasnya apa? Mungkin latihannya perlu ditambah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Liana, kebetulan saya juga ngajar di 23. Ya. Memang betul yang disampaikan oleh panjenengan tadi bahwa itu kelas yang suka karena di awalnya itu dulu kan ketika saya mengajar itu kan menampilkan PowerPoint, kemudian saya menjelaskan itu kelasnya anteng sekali, anteng. Saya itu malah bingung, ini anak kok anteng sekali. Terus saya coba untuk tanya jawab dan saya tidak menunjuk itu, silakan yang bisa. Mereka beberapa orang itu aktif. Kemudian saya coba lagi untuk ke depan kelas menuliskan atau menempelkan gambar, itu sangat antusias. Jadi memang di 10.3 ini karakternya anaknya suka dengan gaya belajar kinestetik. Jadi untuk yang menjelaskan itu mereka malah diam, Ngantuk berarti ya? diam dan seakan-akan mereka itu hanya manut saja, Bu. Terima kasih Bu Desi. Ternyata sesama Bapak Ibu apa yang hasil asesmen saya dan dari pengamatan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa kelas saya ketika memberikan ini kok susah ya, apa ya masalahnya? Ya mungkin dari tipe belajar yang dulu kita cek di kelas itu rata-rata apa. Kalau mereka sudah belajar sesuai dengan tipe belajarnya, saya yakin anak-anak akan antusias. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ini yang saya lakukan di resiliensi. Yang pertama, saya melakukan empati atau validasi perasaan. Jadi ketika anak datang, Bu, saya seperti ini ya, saya sedih. Ya kita bisa katakan saya atau ibu memahami apa yang kamu rasakan. Kemudian adanya pengakuan usaha, perspektif positif, penegasan nilai diri dan harapan ke depan. Ini yang sudah saya lakukan. Ini rekaman sesi konselingnya. Jadi ini sebenarnya rahasia, tapi untuk Bapak Ibu ya saya sampaikan, ini ada anak kita di kelas 12.5 ya, 12.5 itu punya permasalahan ya, dia ingin melanjutkan kuliah, besar sekali keinginan untuk melanjutkan kuliah, tetapi dari segi ekonomi tidak mendukung. Orang tuanya sering berkonflik di rumah dan dia tidak nyaman ketika berada di rumah. Dan akhirnya saya konseling. Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube yang nanti hasil praktek saya sudah masukkan di channel YouTube untuk konseling individu dan klasikal, yang klasikal. Kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu, dukungan yang diharapkannya seperti apa? Ya, harapannya menggunakan strategi peer teaching atau saling mengajar. Anak-anak kan punya tipe masing-masing yang berbeda untuk gaya belajarnya. Jadi anak-anak bisa saling menjelaskan materi satu sama lain, saling bertukar informasi atau penjelasan. Kemudian mengintegrasikan kalimat grow mindset dalam budaya kelas dengan menggunakan tampilan kalimat-kalimat grow mindset di kelas. Mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa membuat poster yang kata-kata dari fixed mindset ke grow mindset, dan itu bisa ditempel di kelas. Jadi sebagai pengingatkan anak ketika mereka suatu saat mengatakan itu ada yang harus dirubah dari pola pikirnya. Ini bisa ditempel di papan kelas. Kemudian membangun budaya kolaboratif. Di sini mendorong siswa untuk menghargai perbedaan gaya belajar. Jadi memang harus telaten Bapak Ibu. Anak-anak yang tipenya kinestetik kita tampilkan seperti ini. Ya, itu
nggak suka, ya pengennya yang harus ada ya aktivitas. Kemudian bangun kepercayaan diri setiap siswa untuk berkontribusi dalam kelompok. Kemudian pendampingan saat menghadapi kegagalan, nilai turun, konflik kelompok, peran gender atau wali kelas. Jadikan kegagalan sebagai bagian dari diskusi belajar dan ajak membuat rencana perbaikan. Ini mungkin dari saya, dari dukungan yang saya harapkan dari Bapak Ibu semuanya di sini sebagai guru mata pelajaran, guru wali dan wali kelas. Dan selanjutnya saya mohon tanggapan atau penguatan dari Bapak Ibu semua dari hasil yang sudah saya sampaikan tadi. Mohon untuk masukannya, koreksi dan hal-hal yang mungkin perlu kita sinergikan bersama agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Liana, kebetulan saya juga ngajar di 23. Ya. Memang betul yang disampaikan oleh panjenengan tadi bahwa itu kelas yang suka connect. Karena di awalnya itu dulu kan ketika saya mengajar itu kan menampilkan PowerPoint, dan saya menjelaskan itu kelasnya anteng sekali, anteng. Saya itu malah bingung, ini anak kok anteng sekali. Terus saya coba untuk tanya jawab, dan saya tidak menunjuk itu, silakan yang bisa. Mereka beberapa orang itu aktif. Kemudian saya coba lagi untuk ke depan kelas menuliskan atau menempelkan gambar, itu sangat antusias. Jadi memang di 10.3 ini karakternya anaknya suka dengan gaya belajar kinestetik. Jadi untuk yang menjelaskan itu mereka malah diam. Ngantuk berarti ya? Diam dan seakan-akan mereka itu hanya manut saja, Bu. Terima kasih Bu Desi. Ternyata sesama Bapak Ibu apa yang hasil asesmen saya dan dari pengamatan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa kelas saya ketika memberikan ini kok susah ya, apa ya masalahnya? Ya mungkin dari tipe belajar yang dulu kita cek di kelas itu rata-rata apa. Kalau mereka sudah belajar sesuai dengan tipe belajarnya, saya yakin anak-anak akan antusias. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Begini Ibu, ini kan untuk dikenali potensi yang nomor 1, asesmen minat dan bakat. Ini saya nggak usah pakai mic ya Bu ya? Iya. Terlalu mendengung. Jadi begini Ibu. Kenapa? Oh gitu. Jadi untuk dikenali potensi ini itu ada kasus, ya bukan kasus sebenarnya Ibu. Jadi contohnya ini yang sekarang sudah lulus nih 12/4. Itu saya kemarin itu kaget Ibu waktu dia masuk di perguruan tinggi negeri. Ternyata dia itu masuk di jurusan seni musik. Kalau dasarnya namanya Alia 12/4, anaknya Bu Eli. Padahal si Alia sendiri selama kelas 10 sampai kelas 12 dia tidak mengikuti ekstra B, dia juga saya lihat pelajaran seni musik juga mungkin hanya bisa di sana saja gitu. Nah ternyata baru mau berjalan beberapa bulan dia keluar ternyata dari UNES, dari seni musik. Kabarnya seperti itu, dia sudah tidak mau melanjutkan karena mungkin dia nggak kuat, karena emang di seni musik kan berbeda itu. Di sana setiap hari mempelajari musik dan semuanya harus dipelajari, semua alat musik, dan kalau di SMA kan berbeda. Nah mungkin bisa jadi kalau seandainya itu mengenali potensi itu. Jadi kalau emang dari si anak itu kok bisa sampai dia itu untuk bisa mendaftar
di jurusan seni musik gitu loh, padahal dia tidak punya bakat sama sekali. Nah itu mungkin untuk kedepannya biar tidak seperti itu lagi. Jadi kalau mungkin kayak seperti Arif yang dulu 12 dia emang masuk seni musik karena emang dia di basicnya di situ. Tapi yang ada satu anak itu yang tidak punya bakat di musik, tapi kok tiba-tiba apakah dia diarahkan dari PK untuk ke musik, ataukah dia dengan sendirinya ke teknik ke musik? Gitu nih mungkin. Ya, terima kasih Bu Diana. Terima kasih Pak Arif. Ini bagus sekali pertanyaannya Pak. Jadi gini Pak, saya pernah juga menemui anak bakat dengan kemampuannya berbeda. Ya, kemudian saya tanya, bakat kamu apa? Kemampuan kamu apa? Kemampuan saya di ekonomi Bu. Saya suka dengan ilmu-ilmu ekonomi. Kemudian minat kamu apa? Saya minat di musik. Kemudian saya gimana dengan anak itu Pak Arif? Saya gini, ini sekarang yang mau kamu tekuni ke depan itu kamu ke bakatnya apa ke kemampuannya? Saya tanya seperti itu. Ke minatnya atau ke kemampuannya? Kalau kamu menganggap minat itu hanya sekadar hobi, ya sudah, berarti kamu nanti ketika mengambil jurusan di perguruan tinggi, berarti kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu di bidang ekonomi. Sedangkan di minat itu hanya sebagai hobi saja. Tetapi ketika kamu mau mengembangkan minat kamu di bidang musik misalnya, sedangkan bakat atau kemampuan kamu di ekonomi, kamu perlu ingat, di sini kamu hanya senang. Senangnya seberapa? Kalau kemampuan kan mungkin dia nggak bisa seperti itu. Jadi memang di awal itu anak-anak perlu dipilah-pilah. Jadi ini minat atau kemampuan seperti itu. Karena minat dan kemampuan beda. Minat itu agar senang, anak ditanya. Kalau sekarang ditanya itu anak-anak senang dengan komputer, otak-atik komputer. Terus saya tanya lagi, kamu senang di gadget, di komputer dan sebagainya, kamu senang apa? Yang saya senang gamenya Bu. Padahal kalau besok mereka lulus, banyak yang mengambil teknik informatika. Teknik informatika dan game beda. Nah seperti itu. Dan kalau yang tadi itu sama Pak. Mungkin saja kemampuannya nggak di musik itu, hanya minat-minat saja. Gitu. Makanya di deteksi awal Bapak Ibu penting sekali. Anak-anak kita saja senang apa mampunya di situ. Dan kita mau mengarahkan kemana? Kalau kita misalnya dia hobinya nyanyi, tapi kemampuannya di matematika, ya kamu mau menekuni yang mana? Mau menekuni yang nyanyimu, apa sih matematikamu? Mungkin istilahnya seperti itu. Jadi biar mereka juga tahu kalau mereka menekuni di minatnya, tapi dia nggak punya kemampuan loh. Kira-kira ke depan gimana? Banyak nanti tantangan, hambatan, rintangannya pasti ada. Karena kamu nggak punya kemampuan di sini, kemampuanmu di sini. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kesempatannya saya bisa berbagi jurus untuk jurus BK Hebat. Mudah-mudahan jurus ini bisa bermanfaat untuk kita memberikan pelayanan bersama siswa di sekolah. Kita saling berkolaborasi bersama dengan guru wali, guru BK dan wali kelas. Jadi monggo nanti kalau ada permasalahan apapun sampaikan saja. Ternuwun atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga kita bisa bersinergi bersama untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Situasi